Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab session 5 OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama, saya akan menjelaskan implementasi dari kelas yang dibuat dan bagaimana mengubah kode yang prosedural menjadi object oriented. Lalu yang kedua, saya akan menunjukkan dan menjelaskan elemen-elemen dalam object oriented programming pada program. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan running program. Oke, yang pertama bagaimana mengubah kode yang prosedural menjadi object-oriented pada kasus modul configuration. Nah, ya cara mengubahnya kita perlu menambahkan class configuration dan class network device. Sini ya. Di sini ada variable self ya. Ini digunakan untuk mengakses atau memodifikasi atribut dan metode dari object instance. Kode prosedural modul configuration VY asli menggunakan pendekatan prosedural fungsi seperti validation, save information, dan show information. Sini ya. Ini beroperasi pada variabel global atau saling bertukar data. Ini dapat menyebabkan kode yang lebih sulit untuk digunakan kembali. Nah, dengan OOP, dengan membuat class configuration dan class network device, kita mengenkapsulasi data konfigurasi jaringan dan logika terkait di dalam objek. Di class configuration terdapat konstruktor unit yang menginisialisasi variabel instansi seperti IP address, gateway, subnet sudah dipakai. Lalu ada validation, mengambil data string dan jenis data, menginisialisasi variabel instansi seperti IP address, gateway, dan subnet. Lalu ada menyimpan informasi atau save information, mengambil data dan tipe data sebagai argumen, dan memperbarui variabel instansi terkait IP address, subnet, dan gateway. Yang terakhir ada show information, mengambil argumen jenis data opsional jika default menampilkan informasi konfigurasi, subnet, gateway, IP address. Lalu di class network device, konstruktor init mengambil nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi. Sebagai argumen menganalisasi nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi, mengaitkan objek yang disediakan perangkat. Lalu ada menampilkan informasi, yaitu mengambil informasi dari kedua objek, network device, nama perangkat, jenis perangkat, objek konfigurasi subnet, gateway, dan IP address. Saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dalam OOP, dan yang pertama ada metode init. Ini menginisialisasi variabel instansi objek saat kelas dibuat. Misalnya di sini ada objek configuration, lalu ada enkapsulasi data, di sini ada IP address, subnet, gateway, dan sudah dipakai. Untuk class configuration, dan juga ada nama perangkat, jenis perangkat, dan objek konfigurasi pada kelas network device. Lalu ada variable self, ya, ini self. Ini merujuk ke instansi objek saat ini di dalam metode anggota memungkinkan akses ke variable instance. Lalu ada variable instance didefinisikan di dalam konstruktor atau metode kelas yang menyimpan data khusus untuk setiap instalasi objek. Poin yang terakhir kita mencoba menjalankan program ini. Yang pertama,
masukkan pilihan. Di sini ada tampilan masukkan configuration, menampilkan list configuration, masukkan device, menampilkan device. Yang pertama kita coba masukkan pilihan satu. Kita masukkan subnet 255.255.255.0. Masukkan gateway 192.168. Masukkan IP address 192.168.10.10. Dan di sini dia berhasil menambahkan konfigurasi. Saat kita ingin menampilkan list konfigurasinya, kita masukkan pilihan 2. Nah, di sini sudah tertera. Dan kita masukkan pilihan ketiga. Masukkan IP address yang tadi. 10.10. Masukkan nama perangkat seperti kayak komputer 1 gitu misalnya. Jenis perangkatnya Asus sesuai laptop masing-masing. Jenis perangkat. Nah, di sini dia munculkan berhasil menambahkan device. Dan yang terakhir kita coba menampilkan device, kita masukkan pilihan 4. Nah, di sini ada nama sudah menampilkan list device-nya juga. Jadi ada nama perangkat komputer 1, jenis perangkatnya Asus, subnetnya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.10.1 dan IP address-nya 192.168.10.10. Dan sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.